Malam itu, aku tidur di halte, perut lapar, badan gemetar, dan hati sudah menyerah. Tapi dari balik hujan, muncul seorang wanita bule paruh baya. Dia menatapku, lalu berkata, "Aku akan bayar kamu 100 juta, tapi bukan untuk hal yang kamu pikirkan." Aku kira aku sedang dipermainkan nasib, tapi ternyata hidupku memang akan berubah selamanya. Namaku Bimo, usia 29 tahun, asal dari Cilacap. Dulu aku pikir hidup di luar negeri itu kayak di film, semuanya gemerlap, gaji euro, makan enak tiap hari. Tapi kenyataan, makan mie instan 3 hari aja udah untung. 3 tahun aku kerja di Belgia, mulanya jadi tukang bersih-bersih proyek gedung. Gajinya nggak gede, tapi cukup buat ngirim ke rumah. Sampai akhirnya proyek tutup mendadak. Bosku bilang cuma satu kalimat waktu itu, "Maaf ya, Bimo, kontraknya nggak diperpanjang." Selesai. Tanpa pesangon, tanpa tempat tinggal, tanpa rencana, kamar, indekos yang kutempati nggak mau tahu soal itu. 2 hari nggak bayar, langsung diusir. Aku cuma sempat ambil ransel isi baju 3 potong, dompet isi 5 euro, dan 1 dus kecil berisi mie instan. Itu pun sempat dipalak anak jalanan. Pas jalan kaki, cari tempat numpang. Malam itu, aku duduk sendirian di halte bus tua dekat pusat kota. Angin dingin menusuk sampai tulang. Udara Belgia bulan November nggak main-main. Jaket tipisku nggak sanggup lawan suhu 4 derajat. Hidungku perih, tangan gemetar. Perut sudah bunyi dari tadi, tapi mie instanku nggak bisa kumasak karena jelas nggak ada air panas. Satu-satunya yang bisa kulakukan adalah bertahan. Waktu itu sekitar jam 11 malam. Lalu lintas mulai sepi. Orang-orang hilir mudik dengan jaket tebal. Tak ada yang peduli ada orang Asia duduk menyusut seperti kucing kehujanan di halte. Aku sempat menunduk, menahan rasa malu yang dalam. Apa aku memang seharga ini? Aku coba pejamkan mata, mencoba tidur. Walau sulit, tapi dari kejauhan, terdengar suara mobil mendekat. Bukan mobil biasa, suaranya halus, tapi elegan. Kayak mesin mahal. Mobil itu berhenti, persis di depan halte. Aku tak langsung buka mata. Kupikir mungkin ada orang turun dan lewat saja, tapi ternyata tidak. Langkah kaki mendekat, hak tinggi, sepatu mahal, lalu aroma parfum yang lembut tapi tegas. Seperti dan hujan malam, excuse me, suaranya lembut, bahasa Inggris, tapi ada aksen Prancis yang khas. Aku membuka mata perlahan. Seorang wanita bule berdiri di depanku. Wajahnya cantik, anggun, meski jelas usianya sudah di atas ke-40, rambut pirangnya ditata rapi, dan matanya tajam, seperti orang yang terbiasa memimpin. Tapi di balik ketegasan itu, ada sorot lembut yang aneh, hangat, seakan dia benar-benar melihatku. "Kamu orang Indonesia?" tanyanya. Bahasa Indonesianya kaku, tapi jelas. Aku langsung duduk tegak. "Iya bu, madam." Dia tipis, "Ikut saya malam ini. Saya akan bayar kamu 100 juta. Dek, sumpah demi Tuhan, aku pikir aku salah dengar." "Apa bu?" "100 juta, ulangnya. Kali ini dalam bahasa Inggris. Untuk menemani saya malam ini. Hanya malam ini." Mulutku terbuka. Aku mulai curiga, mikir yang tidak-tidak. Aku orang miskin? Iya, tapi bukan berarti aku gampang dibeli. Maaf. Kalau maksudnya bukan seperti itu, potongnya cepat. Saya hanya tidak mau sendirian malam ini. Henning, hujan mulai turun gerimis. Aku menatap matanya. Entah kenapa, aku percaya. Ada kesedihan yang tak bisa dijelaskan dari raut wajahnya. Bukan nafsu, bukan niat jahat, tapi semacam kesepian yang dalam. "Ayo," katanya pelan. "Kamu butuh tempat hangat, dan saya butuh teman bicara." Aku berdiri perlahan, hati masih berdebar. Logikaku bilang jangan, tapi tubuhku ikut wanita itu masuk ke dalam mobil mewahnya. Dan malam itu adalah awal dari sesuatu yang tak pernah bisa kutebak. Mobil itu melaju mulus menembus hujan. Interiornya sunyi, hanya suara pelan dari lagu jazz yang entah kenapa bikin aku makin gugup. Wanita itu duduk di sampingku, tenang, wajahnya menghadap ke depan, tapi sesekali aku curi pandang. Dia begitu, rapi, tidak berlebihan, tapi elegan, seperti seseorang yang tahu persis siapa dirinya dan apa yang dia mau. Tapi dari caranya menggenggam tangan sendiri, aku tahu ada yang sedang dia tahan. "Nama saya Ilis," katanya tiba-tiba. Aku sepat-sepat menjawab, "Bimo, bue, madam." Dia tertawa kecil. "Panggil saya Ilis saja." Mobil berhenti di depan. Sebuah gerbang besi tinggi otomatis terbuka. Kami masuk ke area yang bikin aku kaget setengah mati. Sebuah rumah besar bergaya klasik Eropa. Halamannya luas, lampu-lampu taman menyala cantik, dan ada kolam bundar di tengahnya. "Masuklah," ucapnya sambil berjalan pelan.
Aku ragu melangkah. Sepatuku basah, jaketku bau. Rasanya nggak pantas masuk rumah sekelas istana mini ini. Tapi dia menoleh dan menunggu. Jadi aku ikat. Interior rumahnya lebih gila lagi. Lukisan-lukisan klasik menghiasi dinding. Lantai marmer putih, tangga melingkar menuju lantai atas. Aroma, kayu manis dan lavender menguar halus dari entah mana. Duduklah di ruang tamu. Aku ganti baju sebentar. Aku mengangguk. Lalu duduk aku di sofa empuk berwarna krem. Tanganku gemetar, bukan karena dingin, tapi karena bingung. Ini semua terlalu cepat, terlalu aneh. Aku baru aja dipecat dan tidur di halte. Dan sekarang, aku ada di rumah mewah seorang janda bule. Ditawari 100 juta untuk menemani malam ini. Beberapa menit kemudian, Ilis kembali. Mengenakan pakaian santai sweater, abu-abu, dan celana panjang lembut, rambutnya digerai. Ia tampak jauh lebih manusiawi. Minum teh? Tawarnya. Aku cuma mengangguk. Ia menuangkan sendiri. Kukira akan ada pelayan, tapi ternyata tidak. Setelah beberapa teguk, akhirnya dia duduk di depanku, menatap, lalu berkata dengan suara pelan, "Aku tahu kamu takut, tapi aku bukan orang gila." Aku hampir tersedak. Dia melanjutkan, "Aku juga tahu, kamu pasti berpikir ini semacam jebakan, tapi sungguh, aku hanya ingin ditemani malam ini." Tanpa embel-embel. "Kenapa saya?" Tanyaku akhirnya. "Saya bukan siapa-siapa." Dia terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Mungkin itu alasannya. Aku diam, tak tahu harus berkata apa. "Suamiku meninggal 3 tahun lalu." Lanjutnya, "Kanker otak, prosesnya cepat, terlalu cepat. Kami menikah 20 tahun. Tapi setelah dia pergi, rasanya seperti setengah jiwaku ikut terkubur." Aku menunduk. "Sejak itu," katanya lagi, "rumah ini kosong, dingin. Kadang aku bicara sendiri, kadang aku makan di depan jendela sambil menatap ke jalan. Aku hanya ingin ada seseorang di sini malam ini. Seseorang yang tidak kenal aku, tidak menilaimu, tidak pura-pura simpati. Dan entah kenapa, saat aku lihat kamu di halte tadi, aku merasa itu kamu." Aku menatap matanya. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku percaya, dia tidak gila. Dia hanya kesepian. Terlalu lama, aku mengangguk, pelan. "Kalau begitu, saya akan temani." Wajahnya melunak. Ia berdiri, lalu menyalakan pemutar musik. Lagu klasik mengalun. Kemudian dia duduk kembali, menyandarkan kepala ke sofa. "Ceritakan tentang hidupmu, Bimo," bisiknya. "Biar malam ini tak terlalu sunyi." Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bicara panjang lebar. Tentang Indonesia, tentang ibuku, tentang mimpi yang patah, tentang mie instan, halte, dan betapa nyaris aku menyerah. Dan Ilis hanya duduk dan mendengarkan. Tak ada permintaan aneh, tak ada sentuhan. Hanya dua manusia yang kebetulan sama-sama patah dan malam itu menemukan tempat untuk bernaung. Malam makin larut, tapi aku belum juga mengantuk. Entah kenapa, berada di rumah itu justru membuat pikiranku lebih terjaga. Bukan karena takut, tapi karena aku belum bisa percaya. Semua ini nyata. Aku duduk di ruang tamu yang hening, sementara Ilis berdiri di dekat rak buku. Ia menyusuri deretan buku-buku tua yang tertata rapi, lalu menarik satu dan membawanya ke meja kecil di tengah ruangan. "Pernah dengar tentang buku ini?" tanyanya, menunjukkan sampul lusuh berjudul The Little Prince. Aku menggeleng. Dia tersenyum. "Ini buku anak-anak, tapi banyak orang dewasa tidak bisa memahaminya karena mereka terlalu sibuk berpura-pura kuat." Dia buka halaman demi halaman, lalu membaca pelan. Semua orang dewasa pernah jadi anak-anak, tapi sedikit dari mereka yang mengingatnya. Suaranya lembut. Lalu ia berhenti membaca, menatapku leket-leket. "Aku juga dulu kuat, Bimo. Terlalu kuat, sampai-sampai aku lupa caranya menangis." Aku tak menjawab, tapi mataku mulai terasa panas. Entah kenapa, kalimatnya menampar keras. Selama ini aku kira hanya aku yang merasa kecil. Tapi malam ini, di rumah mewah ini, aku duduk di depan seorang janda bule kaya raya, yang kesepian dan retak seperti aku, Ilis. Dia mengangkat kepalanya, menunggu. "Kenapa kamu tawarkan uang sebanyak itu?" "Hanya ditemani." Dia tersenyum pahit. "Karena kalau aku tidak pakai uang, siapa yang mau menemani janda sepertiku? Aku butuh memastikan kamu tetap di sini malam ini. Bukan karena cinta, bukan karena kasihan, tapi karena aku membayarmu. Aku tidak mau berhutang rasa." Jawabannya membuat dadaku sesak. Wanita ini menyamakan cinta dengan transaksi. Mungkin karena terlalu sering dikhianati, mungkin karena hatinya terlalu hancur hingga tak percaya lagi ada orang yang bisa tinggal tanpa dibayar. "Tapi kamu tahu,"
Lanjutnya, pelan. Setelah kamu masuk rumah ini, aku jadi ragu. Apa benar hanya uang yang bisa buat kamu bertahan? Atau mungkin ada hal lain? Aku mendongak. Dia berjalan mendekat, lalu duduk di sofa, hanya sejengkal dariku. Degup jantungku, tak terkendali. Tapi dia tidak menyentuhku, tidak menggoda, tidak mengajakku naik ke kamar. Yang dia lakukan justru sebaliknya, ia membuka tas kecil, mengambil amplop tebal, dan meletakkannya di meja. Uangmu, katanya. Seperti yang kujanji, 100 juta rupiah. Aku terdiam. Mataku menatap amplop itu, tapi tak bergerak. Ambil Bimo. Aku tetap diam. Ilis. Suaraku parau. Kalau aku ambil uang ini, berarti aku memang hanya tinggal karena dibayar. Tapi kalau aku nggak ambil, kamu bakal pikir aku pura-pura baik. Dia menghela napas pelan. Kamu bebas memilih. Aku menatapnya lekat-lekat. Wanita ini, di balik segala kemewahannya, ternyata sangat takut sendiri. Takut dimanfaatkan, takut merasa lemah. Dan malam ini, dia sedang mencoba mempercayai orang asing sepertiku. Perlahan, aku mendorong amplop itu kembali ke arahnya. Simpan dulu. Kalau besok kamu masih mau kasih, aku akan ambil. Tapi malam ini, biarkan aku temani kamu. Tanpa label harga, Ilis membeku. Lalu, air matanya jatuh tanpa suara. Itu pertama kalinya malam itu aku melihatnya menangis. Ia menunduk, lalu berkata lirih. Bukan tubuhmu yang aku inginkan, Bimo. Tapi tenangmu, diammu, tatapanmu yang tidak menilailah. Yang membuatku merasa manusia lagi. Aku hanya tersenyum kecil. Dan malam itu, kami duduk berdua dalam diam. Bukan sebagai janda dan buruh kasar, tapi sebagai dua jiwa sepi, yang akhirnya menemukan satu sama lain. Sudah 3 hari aku tinggal di rumah Ilis. 3 hari yang terasa seperti mimpi, sekaligus seperti ujian mental yang tak pernah kuhadapi seumur hidupku. Setiap pagi, aku bangun lebih dulu. Bukan karena Ilis menyuruh, tapi karena aku tak bisa tenang. Tidur di ranjang empuk, bantal wangi, selimut, tebal semuanya, terasa bukan milikku. Setiap sudut rumah ini terlalu mewah, terlalu rapi, terlalu asing untuk pria seperti aku yang terbiasa tidur di lantai semen dan makan nasi dengan lauk seadanya. Ilis selalu bangun dengan senyuman tenang, seolah kehadiranku adalah bagian dari rutinitas yang sudah lama ia nantikan. Pagi pertama, dia memasakkan sarapan sendiri. Pagi kedua, dia meminta aku duduk di taman belakang dan membacakan buku untuknya. Pagi ketiga, dia menyalakan musik jazz klasik, memintaku duduk bersamanya sambil minum teh. Anehnya, aku menuruti semuanya. Bukan karena uang, tapi karena aku takut. Kalau aku menolak, dia akan kembali menjadi wanita kesepian yang kutemui malam pertama dan itu, entah kenapa, jauh lebih menyakitkan. Tapi justru karena itu, hatiku jadi mulai bingung. Aku mulai merasa terlalu nyaman, terlalu diterima. Dan aku sadar ini yang berbahaya. Bukan rumah ini yang menjeratku, tapi perhatian Ilis. Tawa kecilnya saat aku cerita tentang kampung halaman. Matanya yang berbinar saat mendengar lagu dangdut pertama kali. Senyumnya saat aku berkata, tehnya keasinan, kayaknya kamu nyampur garam. Semua itu pelen-pelen menusuk hatiku. Dan malam itu, saat kami duduk berdua di ruang tengah, Ilis tiba-tiba berkata, kalau kamu mau, kamu bisa tinggal di sini. Lebih lama. Aku menoleh. Untuk berapa lama? Dia mengangkat bahu. Terset, kamu. Sebulan, setahun, selamanya. Dok, aku menelan ludah. Tidak bisa langsung jawab. Kenapa? Tanyanya lembut. Aku menunduk. Karena aku takut, aku mulai nyaman. Dan kalau aku nyaman, aku bisa berharap. Dan kalau aku berharap, aku bisa jatuh cinta. Dan kalau aku jatuh cinta, sementara kamu cuma ingin ditemani. Kalimatku terhenti di sana. Nafasku berat. Ilis menatapku lama, lalu dia berkata, pelan, tapi pasti, Bimo, kamu pikir hanya kamu yang takut berharap. Hening, dia berdiri, berjalan ke arah jendela, menatap hujan yang turun perlahan. Setiap malam aku berdoa, Egard, Tuhan kirimkan seseorang, bukan yang tampan, bukan yang kaya, tapi yang jujur, diam-diam kuat, dan mau tinggal, bahkan ketika aku tak bisa menawarkan apa-apa kecuali sunyi. Aku terdiam, tenggorokanku tercekat. Lalu dia menoleh, dan lalu kamu datang. Jantungku berdetak lebih kencang dari sebelumnya. Kalau kamu jatuh cinta, lanjutnya pelan, jangan takut. Karena mungkin aku juga sedang mencoba jatuh ke arah yang sama. Dan malam itu, kami tidak berkata-kata lagi. Kami hanya duduk berdampingan. Di antara hujan yang belum reda, dan hati yang mulai tak bisa menyangkal bahwa mungkin ini bukan cuma tentang kesepian, tapi tentang dua orang.
yang sama-sama terluka, yang akhirnya menemukan hangatnya satu pelukan sederhana. Pagi itu aku bangun lebih dulu dari biasanya. Udara dingin masih menggantung di setiap sudut rumah, tapi di dadaku ada hawa yang lebih menusuk. Rasa takut, tak tahu kenapa, aku merasa ada sesuatu yang berubah. Ilis tak muncul seperti biasanya. Biasanya dia sudah menungguku di ruang tengah, dengan teh hangat dan wajah damai, tapi pagi ini, ruang itu kosong. Aku menyusuri rumah, mengetuk pintu kamarnya pelan. Ilis, tak ada jawaban. Kukira dia masih tidur. Tapi saat kubuka pintu perlahan, Ilis duduk di depan meja riasnya, mengenakan gaun tidur putih dan menatap pantulan dirinya di cermin, seperti orang yang sedang berbicara dalam hati. Ilis, kamu nggak apa-apa? Dia menoleh perlahan, tersenyum, tapi matanya sembab. Aku mimpi buruk, katanya lirih. Aku mimpi, aku mati sendirian. Aku diam, mendekat, duduk di kursi sebelahnya. Ilis, dia meraih tanganku, jemarinya dingin. Lalu ia menyodorkan sebuah map coklat tipis ke pangkuanku. Apa ini? Tanyaku, bingung. Buka saja. Tanganku bergetar saat membukanya. Di dalamnya ada kertas berkop notaris, surat berbahasa Prancis dan Inggris. Aku tak mengerti semuanya, tapi satu kalimat tercetak jelas. Wasiat pribadi atas nama Ilis Marion Dubois. Jantungku berdetak tak karuan. Ilis, ini surat warisan? Potongnya pelan. Rumah ini, beberapa aset likuid, dan saham restoran keluarga, jadi milikmu kalau aku meninggal. Aku berdiri mendadak. Tunggu, apa maksudmu? Dia menatapku tajam. Aku sudah tanda tangani semuanya semalam. Ilis, aku bukan siapa-siapa, aku cuma kamu orang yang bersamaku. Ketika semua orang menjauh, suaranya retak. Aku sudah bicara dengan pengacaraku. Aku hanya butuh seseorang yang bisa menjaga warisan ini, bukan karena uangnya, tapi karena rasa. Aku mundur beberapa langkah. Kepalaku pusing, napasku sesak. Ilis, ini gila. Apa? Karena aku ingin memberimu sesuatu sebelum aku benar-benar pergi? Aku menatap. Wajahnya datar, tapi matanya menangis diam-diam. Pergi? Tanyaku pelan. Dia menunduk, lalu mengangguk. Aku ke rumah sakit 2 hari lalu, sendiri. Dan kemarin malam, aku dapat hasilnya. Hening. Dunia seperti berhenti berputar. Aku punya tumor, lanjutnya. Dan kali ini, bukan seperti suamiku. Ini bisa diangkat, tapi kemungkinan keberhasilannya hanya 50%. Aku terdiam, lututku lemas. Rasanya ingin marah, ingin menolak, ingin bilang dia bohong, tapi ini kenyataan yang bahkan dia sendiri masih berusaha terima. Ilis, kalau aku tidak berhasil keluar dari ruang operasi itu, suaranya bergetar. Aku ingin kamu jaga semua ini, tapi kalau aku hidup, aku cuma ingin satu hal darimu. Apa? Jangan tinggalkan aku. Bahkan saat aku tak sempurna. Aku mendekat, memeluknya dari belakang. Untuk pertama kalinya, dia menangis terbuka. Suaranya pecah di dadaku. Dan untuk pertama kalinya juga, aku menangis. Karena aku sadar, aku tak ingin kehilangan dia. Tidak sebagai janda yang menyelamatkanku, tapi sebagai Ilis, yang kini jadi alasan hatiku berdetak setiap pagi. Hari operasi datang lebih cepat dari yang kupikirkan. Pagi itu rumah Ilis sunyi, tak ada musik klasik. Tak ada aroma lavender, tak ada candaan soal teh yang terlalu manis, atau bantal yang dicuci 2 kali. Semua terasa hampa. Mobil ambulans pribadi datang menjemput. Ilis berjalan perlahan menuju pintu, mengenakan mantel hitam panjang. Ia tampak tenang di luar, tapi aku tahu, tangannya gemetar di balik sarung tangannya yang lembut. Sebelum masuk mobil, dia berbalik padaku. Bimo, kalau kamu takut, kamu boleh pergi sekarang. Aku menggeleng. Aku di sini. Sampai kapanpun. Dia menatapku lama, lalu tersenyum kecil. Kalau begitu, doakan aku hidup. Karena aku belum sempat bilang bahwa aku mencintaimu. Doug, kata-kata itu seperti bom yang meledak diam-diam di dadaku. Tak pernah dia ucapkan sejujur itu sebelumnya. Tak pernah juga aku siap mendengarnya di momen yang justru penuh ketidakpastian. Ilis, suaraku serak. Aku juga mencintaimu. Dia tersenyum. Kalau aku tidak kembali, anggap saja aku menitipkan cinta ini padamu. Pintu ambulans tertutup. Dan detik itu juga, dunia seperti berhenti. Aku duduk sendiri di ruang tunggu rumah sakit. Jam dinding berputar pelan, tapi rasanya seperti menusuk tiap detik ke leherku. 5 jam sudah berlalu. 5 jam operasi. 5 jam aku menahan napas dan menolak memikirkan yang terburuk. Seorang suster datang. Aku berdiri cepat. Bagaimana keadaannya, suster? Itu terdiam sebentar, lalu berkata, operasinya masih berlangsung, tapi ada komplikasi. Dokter kepala baru saja masuk untuk bantu mengambil alih.
Darahku seperti berhenti mengalir. Aku terduduk, lututku gemetar. Dalam hati, aku teriak, "Jangan mati, Ilis. Kumohon, jangan sekarang." Aku memejamkan mata, menengadah, berdoa dalam diam, menyebut nama Tuhan dengan bahasa yang paling hancur. Karena aku tak siap kehilangan seseorang yang baru saja mengajarkanku arti rumah. 4 jam kemudian, seorang pria berpakaian operasi keluar dari ruang ICU. "Bimo," aku berdiri, wajahku pucat. "Dia masih hidup," kata dokter itu. Tubuhku langsung lunglai. Air mataku jatuh begitu saja. Tapi dia belum sadar. Dia butuh waktu. Kami akan pantau 24 jam ke depan. Aku mengangguk. Berkali-kali, mulutku tak sanggup berkata apa-apa. Yang bisa kulakukan hanyalah menatap kaca ICU dari jauh. Dan di baliknya, Ilis terbaring. Tubuhnya lemah. Tapi detak jantung di monitor masih berbunyi. Bip, bip, bip. Ikut mengikuti irama itu. Karena selama bunyi itu masih terdengar, aku tahu separuh jiwaku belum benar-benar pergi. 3 hari, itulah waktu yang kulewati duduk di kursi keras rumah sakit, menanti Ilis membuka matanya. Hari pertama, aku tak bergerak, hanya duduk di ruang tunggu, tak berani makan, tak sempat tidur. Menyeka mataku berkali-kali, agar suster tak melihat aku menangis. Hari kedua, aku mulai berani masuk ke ruang ICU. Ilis masih diam, matanya tertutup rapat, tapi detak jantungnya tetap konsisten. Meski perlahan, aku menggenggam tangannya, mengucapkan doa-doa dalam hati. Kukatakan padanya, "Aku di sini, jangan pergi." Hari ketiga, tepat jam 3:17 pagi, saat aku tertidur, sebentar di samping ranjangnya aku merasakan gerakan. Tangannya menyentuh jari-jariku, pelan, lalu semakin erat. Aku membuka mata dan melihat, matanya terbuka, lemah, tapi hidup Ilis. Dia menatapku, lama, matanya basah. Lalu, ia tersenyum. "Kamu tidak pergi," bisiknya lirih. Aku menggeleng cepat. "Aku bilang aku akan tetap di sini, kan?" Dia memejamkan mata sebentar. "Aku takut kamu pergi." Aku mencium punggung tangannya. "Justru aku yang takut kehilangan kamu." Dia tak kuat bicara panjang, tapi tatapannya cukup berkata segalanya. Kami menangis bersama malam itu, tapi untuk pertama kalinya. Bukan karena takut kehilangan, tapi karena harapan muncul kembali. Keesokan harinya, Ilis tak ada di ranjang. Aku panik, menyusuri lorong ICU, bertanya pada suster, "Pasien kamar 309 sudah dipindahkan ke ruang pribadi?" Jawab suster. Aku lega, langsung menuju kamar yang dimaksud. Tapi saat tiba di sana yang kutemukan hanyalah tempat tidur kosong dan selembar surat. Tanganku gemetar saat membacanya. "Bimo, kalau kamu membaca ini, berarti aku sudah cukup kuat untuk pergi. Bukan pergi dari hidupmu, tapi pergi sebentar untuk mencari jawaban. Aku takut, Bimo, bukan karena penyakit, tapi karena cinta ini. Aku takut cinta ini membuatku kehilangan kendali. Aku takut kamu tinggal karena merasa kasihan. Aku takut kamu mengorbankan hidupmu hanya demi menenangkan hatiku. Jadi aku pergi, bukan untuk kabur, tapi untuk memastikan kalau kamu tetap bertahan bukan karena rasa iba, tapi karena kamu benar-benar ingin tetap tinggal. Jika kamu mencintaiku seperti katamu, tunggu aku. Aku akan kembali, tapi kali ini sebagai Ilis yang baru." Aku memeluk surat itu erat-erat. Kepalaku terasa kosong, hatiku remuk, tapi bukan karena dia pergi, karena dia tidak pamit. Dan sejak hari itu, aku kembali tidur di halte, bukan karena diusir, bukan karena miskin, tapi karena disitulah pertama kali hidupku berubah. Aku duduk di bangku yang sama, tiap malam, menatap jalanan, menunggu sebuah mobil mewah yang mungkin akan datang, atau mungkin tidak. Tapi yang ku tahu, aku tak menyesal, karena mencintai Ilis telah mengajarkanku satu hal. Tak semua orang kaya butuh harta. Kadang, mereka hanya ingin tahu apakah cinta masih bisa ditemukan dalam hati orang yang paling sederhana. Sudah 3 minggu sejak Ilis pergi tanpa kabar. Setiap malam, aku duduk di halte tempat kami pertama kali bertemu. Tak peduli hujan turun, udara menggigit, atau jalanan sepi, aku tetap di sana. Bukan karena berharap secara logis, tapi karena hati ini nggak bisa disuruh pulang. Rumah Ilis kini kosong. Pengacaranya menghubungiku seminggu lalu, menyampaikan bahwa properti itu sekarang atas namaku. Tapi aku belum berani ke sana. Rasanya seperti menyentuh kenangan yang masih terlalu hangat untuk dijadikan milik. Kadang, aku berpikir, mungkin dia memang tidak kembali. Mungkin Ilis hanya ingin menguji hatiku, lalu pergi untuk selamanya. Tapi tiap kali pikiran itu muncul, aku ingat tatapan terakhirnya saat keluar dari rumah sakit. "Kalau kamu mencintaiku, tunggu aku." Malam itu dingin sekali. Hotline, lampu jalan mati satu sisi,
dan jalanan basah oleh hujan siang tadi. Aku duduk seperti biasa, mengenakan jaket tebal yang kubeli dari sisa upah kerja terakhir. Di tanganku ada segelas kopi murah yang mulai dingin. Di hati ada rindu yang tak bisa kupanaskan dengan apapun. Tiba-tiba, suara itu datang. Suara mesin halus yang tak asing. Mobil hitam, lampu depannya menerangi jalanan, lalu berhenti perlahan. Di depan halte, jantungku berdetak cepat. Pintu terbuka. Seorang wanita turun, mengenakan mantel krem sial biru tua dan topi wol kecil di kepalanya. Langkahnya pelan, tapi pasti. Aku berdiri. Mataku membelalak, mulutku kaku, nafasku tercekat. Ilis, dia tersenyum. Wajahnya tampak lebih segar. Mata yang dulu redup, kini berbinar. Masih di sini rupanya, katanya pelan. Aku tertawa kecil, gugup. Kalau aku pulang, takutnya kamu nyasar cari halte lain. Dia tertawa juga. Dance adalah musik paling indah yang pernah kudengar malam itu. Dia mendekat, lalu berhenti di depanku, menatap dalam-dalam. Maukah kamu tinggal bersamaku? Bukan karena surat warisan, bukan karena janji lama, tapi karena kamu memang ingin hidup bersama aku, sisa hidup kita. Aku menatap matanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku yang mengulurkan tangan lebih dulu. Kita mulai dari awal ya, bukan dari rumahmu yang megah, tapi dari halte kecil ini. Tempat di mana kita saling menemukan saat sama-sama kehilangan. Ilis tersenyum lebar. Matanya basah, lalu dia memelukku. Erat, tak ada musik, tak ada sorakan. Hanya detak jantung kami berdua, dan kota yang ikut diam. Malam itu, aku tahu, Tuhan mungkin tidak datang dalam bentuk malaikat. Kadang dia datang lewat janda kesepian, dengan mobil mewah, dan hati yang retak, dan menempatkanmu di jalan paling aneh, hanya untuk menemukan cinta yang benar-benar tulus.